Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku saringatau sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat 3R channel global di mana pun kita berada, kemudian dalam ridho rahmatnya Allah senantiasa dalam bimbingan Rasulullah pada mutolangah hadis-hadisnya, murojangah mengulas pelajaran hadis beliau. Pada hadis yang ke-6, bismillahirrahmanirrahim, al-hadis sadis an Abi Abdin Nu'mani bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi famanit taqash syubuhati faqad istabra lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawlal hima yusika ayyar tangafihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa yal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang nomor 6 dari Abi Abdin Nu'man bin Bashar. Ngendikake, saya mendengar langsung dari Rasulullah. Rasulullah ngendikake, sesungguhnya keberadaan halal itu dah jelas, haram pun demikian jelas. Di antara keduanya, halal dan haram itu ada beberapa banyak perkara yang mustabihat ataupun menyerupai halal, menyerupai haram ataupun hukum syubhat, yang kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Maka barang siapa seorang yang terjaga dari syubhat, takut pada hal-hal yang samar-samar, serupa-serupa, maka orang tersebut sudah membersihkan agamanya dan harga dirinya. Seorang yang jatuh kepada syubhat, maka jatuhlah di dalam hal yang haram, karena mendekati halal, mendekati haram, tapi lebih dekat pada keharuman. Seperti halnya pengembala yang mengembalakan kambingnya di tanah yang larangan, maka mau tidak mau akan terjadi jatuh kepada bumi larangan tersebut. Ingatlah, di setiap kepemilikan itu ada larangannya, dan larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan ketahuilah, ingatlah, di dalam jasad kita peniko ada mudghah, gumpalan daging. Apabila daging itu bagus, maka jasad pun bagus semuanya. Tatkala rusaknya gumpalan daging tersebut, maka jasad pun semuanya mengalami kerusakan. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini tentang syubhat antara ini halalkah, ini haramkah, tapi lebih ke definisi. Revisinya adalah tidak mendekati halal lebih banyak, tapi lebih merapat kepada hukum keharaman. Dan banyak dari kalangan manusia, ya kita ini, yang tidak memperhatikan sehingga tidak mengetahuinya. Hal-hal syubhat ini ada dalam wilayahnya Allah, yaitu apa yang diharamkan oleh Allah adalah wilayah-wilayah yang bersengketa ataupun wilayah-wilayah yang diharamkan oleh Allah. Contohnya di setiap bumi ada bumi halal, ada bumi haram, ada bumi sengketa.
ataupun ada bumi yang memang tidak boleh dihuni oleh makhluk yang bernyawa, yang berjasad. Apabila tidak memperhatikan pada yang subuhat, maka kemungkinan besar sekali jatuh kepada larangan-larangan Allah tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan merekomendasi ataupun merilis, karena ini wilayah-wilayah alam. Kita akan berkomunikasi karena alam selalu komitmen dengan prinsip yang sudah diprinsipkan dalam kaidah-kaidah Quran serta akidah-akidah al-hadis. Komitmennya alam seperti itu. Sementara kita juga tentang komitmen juga dibutuhkan. Kita akan bersinggungan dengan ini ada unsur-unsur alam yang boleh kita obrolkan. Monggo. Assalamualaikum waalaikumsalam. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena kemarin dari unsur air, sekarang unsur bumi. Jadi banyak para peneliti tentang kehidupan. Kehidupan itu pola dasar hidup itu air. Ada yang lebih merekomendasikan api, ada yang merekomendasikan bahwasanya udara. Tapi tatkala air, udara, api itu dalam tanah akan menghasilkan visualisasi, yaitu kepada ke fakta ataupun ke realita, yaitu ke manifestasi bentuk dari biji menjadi daun dan seterusnya. Mungkin ini semuanya sih komitmen. Kita mau mengobrolkan tentang bumi halal ataupun sesuatu yang halal, sesuatu yang haram, sesuatu yang subuhat. Subuhat itu menyerupai halal tapi tidak juga halal, menyerupai haram tapi tidak juga kena hukum haram. Yang sekarang contoh seperti halnya kepiting. Itu kan termasuk jenis-jenis serangga air. Kepiting itu termasuk hewan omnivora, memakan semuanya, ya tumbuhan, ya lumut, ya daging, ya apa yang diketemukannya dia makan. Dan dia bisa hidup di dua tempat, yaitu di air dan di darat. Maka Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu mengharamkan dengan alasan-alasan. Imam Hanafi tidak membolehkan karena dikriteriakan makhluk air juga tidak, karena tidak bersisik. Memane kayak Imam Muna Syafi'i karena bisa hidup di dua dimensi alam, di air dan di daratan, juga artinya omnivora, pemakan segalanya. Nah, untuk kita obrolkan pada Anda unsur bumi, karena dengan air memang sumber kehidupan, tapi air tanpa unsur bumi tidak akan memberikan jadi pohon, jadi buah, jadi bunga, jadi oksigen, jadi apa kan ya? Tidak. Lebih ke spesifik sekali ke komitmen yang Anda pakai. Masalah subuhat ataupun hukum yang kita pakai, bukankah Rasulullah itu juga menyentuh jamadat wa rutubah?
menyentuh hal yang cair dan menyentuh yang padat ya. Anda dari 3 unsur masuk ke Anda menjadi manifestasi bentuk. Anda termasuk jamadat apa rutubah? Padat ya. Tapi bisa mengelemenkan yang padat menjadi cair, cair yang menjadi padat, oksigen menjadi buah, dan bisa menjadi oksigen dalam kulturnya udara ya. Kulturasinya budaya boleh, kulturasinya udara juga ada lah ya. Bermolekul, beroksigen, berproton, bernewton dan seterusnya. Nah, kemarin sudah kita singgungkan, sudah kita obrolkan tentang kok jenengan menyentuh pada oksigen. Nah, maka kita pulang kepada pelajaran yang kemarin, yaitu membahas tentang oksigen kita tarik, yang kita tarik dan kita hembuskan itu memberikan pesan ribuan pesan kan ya, ribuan pesan. Membersihkan dan membuang kotoran, membersihkan dan membuang kotoran tersebut. Untuk menghilangkan dendam-dendam masa kecil, supaya Anda diberi benih padi, pasti tukul padi. Ia diberi benih jagung, tumbuhlah jagung. Tapi manusia tidak. Diberi syahadat, belum tentu iman. Lupa dengan syahadat itu dikarenakan memang ada dendam masa kecil. Kemarin sudah saya bahas bareng-bareng sama unsur air, tata cara masuk, revisi, buang, damai dengan diri sendiri, memaafkan diri sendiri, terus dibuang pada tempatnya. Sekarang adalah menyatu dengan diri sendiri. Nah, kita akan obrolkan tentang supaya orang yang sudah tahu dirinya sendiri biasanya sudah tahu mana perintah, mana larangan, walaupun toh itu subuhat. Ya, bisa. Seseorang yang sudah bisa berdamai, terus memaafkan diri sendiri, bisa membedakan antara yang haram, yang halal, dan yang tidak. Itu kan cuma bisa membedakan dan bisa merasakan dan bisa merasakan. Ya, terus menjaga anfusakum, seorang yang sudah bisa menjaga dirinya sendiri, orang itu baru bisa dipercaya. Ya, sekarang kita ingin ke vibrasi. Orang itu bisa dipercaya seperti kami diberi apapun menerima. Kayak gitu. Karena Anda menjaga sekali amanah itu. Ya. Jadi ku anfusakum wa ahlikum narut, jagalah diri kalian semua. Seseorang yang sudah bisa menjaga dirinya itu baru bisa dipercaya. Jadi menanam padi belum tentu tumbuh padi kalau di manusia. Iya. Tapi kalau di bumi tanam padi, tumbuhlah padi, dikarenakan sudah menyatu dengan dirinya sendiri dan tahu diri. Kembali kepada nafas itu tadi, instrumen anugerah ilahiyah, penghantar, membuka pintu, membuang polemik hidup yang menjadi dendam hidup di masa kecil sampai sekarang tua karena dendam kecil. Itulah kita menanam amaliyah terkadang temumpang, bermediakan dengan media yang tidak baik, maka hanya menguap dan menguap. Dalam prioritasnya, kebanyakannya saya sendiri, saya sih suka katanya ibadah tapi suka ngerumpi. Dan itu kan sama halnya kan. Kenapa ngerumpi? Ya karena ada ndak sukanya. Kenapa ndak ada sukanya? Berarti ada kedengkian. Kenapa ada dengkian? Karena ada kemarahan.
Kenapa ada kemarahan? Karena ada keinginan yang belum terwujudkan. Jadi kemarin sudah, alhamdulillah. Sekarang tata cara kita orientasi, kita obrolkan tentang Anda sudah bisa mengetahui dirinya sendiri dan menyatu dengan dirinya sendiri. Sekarang kita manusia butuh belajar terus tentang manusia akan melihat ataupun akan menyadari, akan mengetahui dirinya sendiri tatkala dia sudah menerima apapun yang diberikan kepada Allah. Berarti kesyukuran ya, sudah menerima lewat getaran-getaran yang ada di dalam dirinya, lewat hisapan-hisapan oksigen yang masuk ke dalam dirinya. Ya. Satu, bisa menerima dan menyadari ini hanya dari Allah. Terus kita ke ilmu kuantum ataupun ilmu di mana non lokal, ataupun di situ juga bisa kita katakan hikam ataupun ruhaniyah yang di situ seluruhnya itu teraliri oleh ruhaniyah yang pembagiannya itu. Kata-kata yang tadi itu kita bisa alih bahasa mudahnya itu senyap. Senyap artinya kita harus bisa senyap dulu. Senyapkan. Kalau kita hendak senyapkan, ibarat kita itu bawa ember sudah berisi air, hendak mengambil air di sebelah sana, maka isi ember ini harus dikosongkan. Taruhlah kita mau mengambil ke sana, senyapkan, artinya fanakan diri kita. Ketiadaan, iya, pusatkan, senyapkan. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa apa-apa tanpa ada yang memisahkan. Saya bukan siapa-siapa, tak bisa apa-apa tanpa ada yang membisahkan, yang menguatkan, yang memampukan. Berarti udah kedap, senyap. Setelah pada posisi senyap, ada kedap. Kedap bisa juga kedap udara, kedap air, kedap angin, dan kedap materi yang lainnya. Setelah senyap, fana ketantangan kita. Ya tentunya dengan nafas, nggih. Nafas sadar tarik, diinstrumenkan, maka terisilah otak kita. Diniatkan lillahi ta'ala, tarik, keluar, syukur-syukur dengan asma-asma tertentu, tarik, tanam, kalau keluar. Sudah memfanakan diri, maka tanpa kita rasakan sebagai manusia itu akan keluar asma-asma itu sendiri, karena udara itu termasuk juga asma-asma. Bagus ini, karena oksigen sendiri itu juga asma-asma Allah itu sendiri yang dikatakan dalam asma nuroniyah itu sendiri ya, yang dicatat dalam Al-Quran berbentuk kaf, ha, ya, ain, shad, alif, lam, mim, ro, shad, nun, kan artinya hanya wallahu alam bishawab. Padahal itu asma-asma nuroniyah yang diletak di alam tanpa kita itu mengasmakan dalam posisi senyap, kedap,